sekedar ya, itu. Oke, untuk pemanfaatan gedung secara singkat aja, nanti aturannya bisa Anda baca ya. Bahwa setiap gedung itu harus ada devisi ya, itu. Ini aturannya itu. Ya, nomor 1621. Setiap gedung itu harus ada devisi. Ya, tentunya bukan gedung kecil ya. Gedung yang besar-besar. Seperti contoh di Polban itu nama divisinya itu UPTPP. Unit Pengelola Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan. Ya. Sebenarnya saya lebih senang pemeliharaan dan perbaikan ya, bukan pemeliharaan dan perawatan. Nah itu ada alasannya yang alasan secara teoritis yang apa? Ya artinya yang sudah saya pelajari ya itu. Ya tidak mudah itu, tidak mudah. Nanti Anda boleh inilah ya diskusi tentang itu. Kenapa saya lebih senang pemeliharaan dan perbaikan ya, bukan pemeliharaan dan perawatan. Tapi kalau karena aturannya seperti ini, ya sementara ini kita ikutin dulu lah. Hal-hal semacam ini yang membingungkan, nanti Anda jadi ahlinya. Ya, saya berharap ya nanti Anda ada yang terlibat di dalam pembuatan aturan-aturan seperti ini dan Anda benarkan gitu ya. Anda itu. Ya, saya berharap itu ya. Nanti Anda akan menjadi orang-orang apa ya yang terlibat ya di dalam ya pembuatan aturan-aturan seperti ini ya. Karena apa? Ini penting. Jumlah gedung yang sudah dibangun di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak ya. Dibanding jumlah lulusan TPPG itu enggak sebanding ya. Itu. Di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, jumlah gedung yang sudah dibangun itu sangat banyak ya. Baik di era Pak Soeharto, era SBY, sampai sekarang itu terus yang namanya bangun gedung masih dibangun ya. Dan jumlahnya juga banyak dan perlu dirawat ya. Malah di negara-negara maju itu ya lebih banyak merawat daripada membangun ya karena lahannya sudah hampir habis gitulah ya. Kota-kota besar yang padat, Tokyo, Singapura, Hong Kong ya, mungkin di Amerika sana ya itu lahannya sudah ya boleh dikatakan habis, hampir habis sehingga lebih banyak merawat ya daripada membangun baru. Ataupun kalau membangun baru itu dia butuh yang namanya demolisi ya, bangunan harus dirobohkan untuk dibangun lagi. Ya, lahan baru, lahan untuk itu sudah katakanlah habis ya. Satu saat Indonesia juga seperti itu. Ya. Di Jawa saya kira sudah padat, mungkin luar Jawa. Ya. Sehingga kalau ibu kota ini pindah ke Kalimantan ya secara rasional itu betul ya. Hanya secara ekonomi dan politik ya ini yang lebih itu yang memikirkan masalah ekonomi dan politik ya. Tapi kalau secara fisik ya saya kira perlu pindah itu Jakarta. Salah satu alasannya kan mau tenggelam ya. Karena air tanah disedot terus ya. Beban di atas Jakarta itu sudah sangat berat ya, bangunan-bangunan tinggi. Oke, setiap gedung ya tentu secara gampangnya yang besar itu harus punya divisi. Ya. Sedivisi itu tugasnya satu menyusun rencana, ya, rencana pemeliharaan dan perawatan, ya, atau rencana pengelolaan gedung. Kalau Anda saya kira lebih luas, ya, di 4 itu pengelolaan gedung, ya, itu penyusunan rencana pengelolaan gedung atau ya itulah secara spesifik pemeliharaan dan perawatan bangunan. Setelah menyusun rencana, ya, divisi ini melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi, ya, tentang rencana tersebut. Ya, ini. Ya, saya berpikir bahwa Anda nanti akan melakukan ini, ya, satu membuat rencana, kedua Anda bagaimana mensosialisasi, promosi, edukasi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan gedung ini Anda sosialisasikan, ya.
Misalkan ada suatu ruangan yang memang bebannya sudah apalah kritis gitu, dipakai gudang atau apa, ya satu ruangan yang dipakai gudang atau penyimpanan buku yang berat, itu Anda tempelin tulisan ya, jangan menambah beban di ruangan ini, misalkan seperti itu. Ya. Setelah itu juga melaksanakan ya, Anda melaksanakan program itu, ya, pemeliharaan dan perawatan gedung. Karena pemeliharaan dan perawatan gedung ini tidak lepas dari kegiatan gedung itu, ya. Kalau seperti Polban ya tidak lepas dari kegiatan, yaitu penerimaan mahasiswa baru, pelantikan, wisuda, seminar dan sebagainya, ya itu. Jadi pelaksanaan itu berkoordinasi dengan ya itu ya penyelenggara kegiatan. Setelah pelaksanaan yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi. Nah, pengawasan ya mungkin ini bahwa kehidupan ini kan selalu perbaikan gitu ya. Setelah Anda mengawasi, itu melakukan evaluasi dan nanti ada perbaikan ya. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada, kesalahan-kesalahan ya, itu tertulis dievaluasi. Ya, tapi tidak berhenti dievaluasi aja ya. Katakanlah dilanjutkan dengan penyusunan laporan dan pada akhirnya ya memperbaiki kesalahan yang ada ya. Apa sih budaya memperbaiki ini ya itu bagus banget lah. Keluaran daripada devisi ini yaitu devisi harus membuat atau ya dokumen rencana, terus panduan praktis ya. Bagaimana panduan pemeliharaan lift misalkan ya, panduan itu mungkin tidak harus membuat ya, tapi mengumpulkan ya. Bahwa pada saat membeli mesin lift itu dapat manual, ya, manual untuk operasi dan pemeliharaan. Itu disimpan dengan baik. Nah, saat dibutuhkan itu gampang mencarinya, ya. Nah itu, ya, entah itu lift, entah eskalator, otomasi gedung. Nah ini, jadi gedung itu dikelola dengan bagus ya. Sehingga pada saat ya itu tadi dibutuhkan itu gampang mencarinya. Dan itu ada software baru, ya mungkin nggak terlalu baru ya, hanya belum mungkin belum dipelajari atau gimana, itu tentang itu BIM ya, Building Information Modeling. Nah itu bisa membantu pengelolaan gedung di sini ya. Itu data selama perencanaan dan selama pelaksanaan semua ada tersimpan di BIM ya. Tinggal melanjutkan pemelihara operasi dan pemeliharaan. Ya. Nah itu. Ya. Itu secara peraturan kan belum peraturan pedoman bagaimana BIM bisa membantu selama operasi dan pemeliharaan secara pedoman itu belum, saya kira belum hanya baru sedikit kalaupun ditulis ya, belum banyak. Nah ini ya saya berpikir ini nanti Anda saat lulus Anda masuk ke sana dan Anda cukup mewarnai bagaimana mengelola bangunan ya. Entah Anda di pemerintah, entah Anda di swasta, ya terutama yang hobi ya. Yang paling hobi menulis tentang pemeliharaan dan perawatan gedung yang berkaitan dengan software. Nah, itu tulis ya. Nah, itu nanti Anda akan berkembang ya. Dokumen rencana, panduan praktis ya, ini semua manual-manual alat itu disimpan dengan baik. Ya. Baik itu soft copy, soft file atau hard file. Ya. Dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan.
Ya, ya makanya divisi ini tentunya tidak sendirian. Ya. Ya, saya berpikir Anda manajernya, ya building manager. Anda punya bagian beberapa apa ya administrasinya, ya teknisinya dan sebagainya. Ya. Ini dokumentasi itu ya penting ya. Di awal sih seolah-olah sering tidak kelihatan penting ya dokumentasi di awal-awal bangunan itu beroperasi karena bangunan belum rusak gitu ya. Tapi setelah bangunan itu memerlukan pemeliharaan dan perbaikan, dokumentasi itu sangat penting ya. Daripada harus mengukur sendiri ini panjang tembok berapa, tebalnya berapa, lebarnya berapa, panjang pipa air berapa yang nggak kelihatan ya. Nah, itu digambarkan ada semua. Ya, sehingga dokumentasi ini penting sekali. Ya. Pemanfaatan bangunan gedung harus memenuhi standar bangunan gedung. Ya. Pemanfaatan ini ya standar pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, pemeriksaan berkala. Ini sih penjelasannya ada di aturannya, tapi saya ambil ini aja. Ya. Singkatnya aja. Ya. Memenuhi standar bangunan gedung ya. Bangunan gedung tentunya punya standar ya. Hanya kadang-kadang standarnya ini agak susah ditulis ya. Bagaimana sih standar ruangan itu? Nah, itu kan agak susah ditulis. Tapi batasan yang ada misalkan anggaran ya. Terus tentang kebersihan ya. Bersih itu kan gampang ditulis tapi ya standarnya bagaimana? Bersih biasa, bersih sekali atau ya itu. Ya. Jadi pemeliharaan standar pemeliharaan dan itu ya. Nah, terus dilakukan pemeriksaan berkala. Jadi tidak hanya bekerja ketika ada kerusakan, tapi bahwa ada entah itu tugas harian, entah itu tugas mingguan atau bulanan, ya, ada pemeriksaan. Tidak semua kerusakan itu bisa diprediksi di awal, ya. Ataupun kalaupun diprediksi, belum tentu juga prediksi itu pas. Ya. Katakanlah umur lift, ya, lift itu umurnya 10 tahun misalkan, ya. Ya bisa saja lift itu umurnya 15 tahun atau kurang, tergantung perawatan misalkan, ya. Sehingga disitulah diperlukan pemeriksaan berkala, sehingga lift ini apakah perlu diperbaiki, diganti, ya, dan lain sebagainya, ya, pemeriksaan berkala. Terus juga di dalam peraturan ini, ya, yang nomor 16 tadi tahun 2021, pemilik atau pengelola bangunan gedung dapat menunjuk penyedia jasa konstruksi. Jadi Anda menjadi building manager, pengelola gedung, saya bayangkan seperti itu. Anda tidak bergerak, tidak harus menangani sendiri, staf sendiri, ya. Ya, tentunya itu nanti akan sangat berat ya kalau semua ditangani sendiri, staf sendiri, ada ahlinya, ya. Itu dapat menunjuk penyedia jasa konstruksi. Dalam hal ini jasa konstruksi itu ya ini bisa di bidang sipil, bisa di bidang mechanical, electrical, ya, atau di bidang apalah yang sekarang karena di gedung itu kadang-kadang dipasang alat canggih ya, seperti otomasi gedung. Nah, otomasi gedung itu gabungan ya, mekanik atau yang disebut dengan mekatronika itu, ya seringnya itu. Ya itu tugas-tugas daripada divisi ya, tugasnya itu di sini jelas ya, jelas. Ya. Di sini jelas ya, sehingga Anda kalau nanti ya saya bayangkan jadi building manager, ya ini peraturan ini penting ya. Ya aturan, pedoman itu sebelum bekerja tahu ini dulu ya. Bukan maunya sendiri ya, tapi ada aturannya.
Tata cara dan metode pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Tata caranya. Ya. Ada prosedur dan metode pemeliharaan dan perawatan. Itu dijelaskan bagaimana prosedurnya, ya. Metodenya. Ya. Prosedur ya ini karena ya gedung itu punya pemerintah atau kalaupun swasta itu gedung besar itu sudah formal ya. Pemeliharaannya juga menjadi formal, bagian yang formal. Kalau itu formal sehingga tidak bisa terus minta uang untuk perbaikan ini itu nggak bisa ya. Sehingga itu ada prosedurnya ya. Belum tentu minta dikasih, apalagi dikasih dalam waktu cepat, ada prosedurnya ya. Bahwa apakah itu diizinkan dan harus diperiksa, apakah perusahaan uangnya tersedia, harus ngambil dulu. Nah itu namanya ada formalitas ya, ada formalitas sehingga bagaimana prosedur dan metodenya. Ya. Memang ada hal-hal yang bersifat darurat. Bersifat darurat yang memang memaksa itu prosedurnya harus pendek itu ya. Tidak panjang ya. Misalkan apa? Ya misalkan kerusakan di listrik. Semua gedung menjadi lumpuh ya. Karena listrik itu adalah tenaga untuk air ya. Air nggak jalan tanpa listrik ya. Komputer, ya, alat-alat lain itu banyak menggunakan listrik, gedung menjadi lumpuh ya, lampu mati. Tapi itu ada yang darurat, tidak semua. Darurat pun ada prosedurnya ya. Tapi memang dia harus pendek ya, supaya cepat mengatasinya. Tapi yang lain-lain tentunya tidak punya prosedur ya, yang lebih panjang kira-kira gitu. Program kerja pemeliharaan dan ini harus punya program kerja divisi itu ya. Program kerja. Karena memang itu satu organisasi yang formalitas ya, harus punya program ya. Artinya bahwa divisi pemeliharaan dan perawatan ini punya program, nanti juga diperiksa, juga ditanyakan ya, dievaluasi ya, tidak bekerja sendiri ya. Nah, program kerja ini juga perlu mendapat persetujuan karena juga menyangkut anggaran ya. Nah, itu. Tapi ya itu ya, bangunan besar memang ada formalitas, tapi tidak sulit, hanya perlu belajar dan nanti ya saya bayangkan Anda lah yang paling menjadi ahlinya itu. Ya. Perlengkapan dan peralatan. Ya. Misalkan gedung tinggi, ya ini punya gondola. Ya. Gondola ini apakah stasioner, ya, berpasang tetap, nanti ada rel, baketnya yang ke sana kemari, atau gondola yang dipasang saat dibutuhkan saja. Ya. Bahwa perlengkapan dan peralatan ada yang perlu. Ya. Ada yang perlu. Tapi peralatan yang jarang dipakai mungkin sewa atau mungkin itu tugasnya tadi kontraktor ya, atau tanggung jawab kontraktor yang akan membawa alat. Nah ini memang perlu dipikirkan ya perlengkapan dan peralatan ini. Ya. Hal-hal yang bersifat dipakai terus-menerus ya lebih baik beli. Ya. Tapi kalau kadang-kadang ya lebih baik sewa atau dibebankan ke kontraktor yang mengerjakan pemeliharaan dan perawatan. Standar dan kinerja pemeliharaan. Ya. Nah inilah yang agak sulit tuh di sini ya. Standar dan kinerja pemeliharaan ini agak sulit ya. Standar tapi susah untuk dituliskan ya. Tapi nanti pelan-pelan dipelajari dengan pengalaman nanti ya akan
ya apa sih yang dimaksud dengan standar dan kinerja pemeliharaan, nanti akan ketemu. Ya, memang ini bagian yang agak susah ya. Standar kebersihan itu bagaimana ya. Terus kinerja bagian atau divisi pemeliharaan darat itu gimana kinerjanya ya. Karena itu standar itu ya harus ini ya. Nanti jangan-jangan pegawainya banyak tapi kok gedungnya itu tetap aja kotor ya. Ibaratnya seperti itu ya. Ada itu ya tenaganya, tapi kenapa toiletnya itu kotor terus sering rusak dan sebagainya ya. Sehingga banyak ini ya penghuni atau pengguna mengeluh tentang toilet itu ya itu. Tentang toilet, tentang kebersihan ya. Terus ada apalah komponen-komponen yang berbahaya tapi nggak segera dibereskan. Nah, itu tentang standar dan kinerja pemeliharaan. Ini memang bagian yang sulit yang memang perlu dipelajari. Tapi ada ya. Lingkup pemeliharaan dan perawatan meliputi komponen. Ya. Arsitektur ini ya yang paling banyak dibutuhkan untuk arsitektur ya itu kan jendela, pintu, ya paling tidak bisa dibuka dengan bagus, dibersihkan, ya rapi, dirapiin, ya. Struktur. Kalau struktur itu ya struktur itu kan ini ya rangka gedung. Struktur nggak kuat, gedung roboh kira-kira gitu. Sehingga lebih banyak apa yang tadi ada pemeriksaan berkala ya. Nah itu bisa setiap katakanlah strukturnya setiap sekian tahun ada ininya, ya, ada aturannya. Setiap sekian tahun struktur harus dicek. Ya. Nah, untuk mengecek struktur itu salah satunya kan pakai hammer test. Ya. Ya, ini Anda ini di mata pelajaran lain Anda harus bisa lah. Ya. Anda harus bisa. Kalau sampai saat ini belum bisa ya bertanya. Mumpung masih jadi mahasiswa ya. Bagaimana hammer test dipakai untuk mengecek kekuatan struktur. Ya. Ada alat lagi selain hammer test. Ya. Apa gitu ya. Paling tidak hammer test ini adalah yang non-destruktif, tidak mengganggu ya, tidak merusak. Bisa aja pakai dibur, namanya apa ya? Dibur, terus diambil sampel ya. Core drill, ya core drill ya. Saya lupa namanya. Kalau nggak tertulis itu saya lupa. Struktural. Terus juga komponen mechanical ya. AC ya. AC ini pemeliharaan dan perawatan. Ada yang memang pemeliharaan berkala untuk AC ya, pembersihan apalah AC itu komponen di dalamnya. Kalau di mobil itu kan apa itu saringan ya. Nah itu kalau mampet itu jalannya udara ya karena di situ tuh udara itu ada kompresornya sehingga udara itu ada tekanannya. Kalau terhambat oleh saringan ya tidak bagus kira-kira gitu. Itu untuk AC ya. Untuk electrical juga ya. Electrical ini kan penting banget ya. Tidak ada listrik itu lumpuh ya. Bangunan itu lumpuh, tidak ada listrik. Sehingga mulai dari awal ya dari panel induk, panel distribusi, penerangan, stop kontak ya. Kabel-kabel dan sebagainya ya. Supaya tidak juga kebanyakan kebakaran kan juga banyak sekali kebakaran karena konsleting ya. Sehingga listrik ini perlu dicek ya. Ya. Lebih bagus memang itu diprogramkan, cek berkala, sehingga bagaimana pekerjaan yang berat itu menjadi ringan. Ya. Kalau ada jadwal, ya. Program menjadi jadwal, siapa petugasnya, ya. Tidak harus ada laporan, terus bingung, baru diperiksa. Ya. Jadi memang ada yang namanya perawatan yang
sesuai dengan jadwal, itu akan lebih ringan. Tata ruang luar, ya ini apalah, ada taman atau hidran di luar. Nah, ini. Ya, karena terutama di bagian depan itu tata ruang luar ya. Itu daya tarik ya, taman itu. Nah, ini kan perlu dipelihara itu. Kadang-kadang mahal ya, apa pemeliharaan taman itu. Ya, harga bunga itu ada yang mahal ya. Tapi ada yang dimahal-mahalin ya, itu harga bunga. Ya, terserah ya mau tentunya kalau itu hotel bintang 5 misalkan, ya tata ruang luarnya tamannya beda ya dengan hotel tidak berbintang. Nah, itu beda ya, anggarannya juga beda ya. Jangan sampai hotel bintang 5 tamannya pakai tanaman bayem atau apa gitu. Tata graha, ini tulisannya salah, nanti dibetulkan. Tata graha, ya ini diantaranya adalah untuk yang biasa ditangani oleh cleaning service ya, ini ya, tata graha, kebersihan atau pemeliharaan. Levelnya tidak sesulit perbaikan ya. Dia lebih banyak pemeliharaan, tapi pentingnya tidak kalah ya. Kebersihan di gedung itu penting ya, itu penting. Karena itu menunjukkan moral daripada ya yang memanfaatkan gedung ya. Kebersihan itu ya bagian daripada moral juga ya. Tolong saya dikasih tahu kalau waktunya habis dan harus pindah ya. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dilaksanakan dengan mempertimbangkan umur bangunan. Di perawatan di pedoman itu tidak menyebutkan umur bangunan itu berapa, terus biaya perawatan berapa. Tapi karena ini peraturan baru ya, ini kan baru tahun 2001 ya. Yang dulu-dulu nggak ada. Cuma ini kan umur bangunan ya, harus mempertimbangkan. Nah ini bagaimana? Ini mempertimbangkan umur bangunan. Nah disinilah Anda akan menjadi ahli-ahli perawatan, pemeliharaan dan perawatan gedung. Anda akan, yaitu apa ya? Saya membayangkan, berharap itu nanti Anda yang akan berperan di sini. Ya. Bagaimana mengelola gedung dengan melihat umur bangunan. Ya. Banyak teori yang sudah tertulis, yaitu ada konsep life cycle cost. Ya. Ya. Selama ini di peraturan yang pedoman yang ada, yang ini ada di sini ya. Nah ini yang nomor 24 ini tahun 2008. Di sini nggak ada. Padahal ini masih menjadi pedoman yang berlaku. Ya. Cuma harusnya pedoman ini diperbaiki. Ya. Satu, udah ada undang-undangnya diteruskan oleh peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2001. Nah itu harus ditindaklanjuti dengan pedoman. Ya. Ini pedomannya sudah ketinggalan ini. Aturannya tahun 2016, pedomannya 2008. Nah ini sudah jelas, ini sudah kadaluarsa ini pedoman ini. Ya. Nah, untuk itu